Jadi kesimpulannya, Allah wajib memiliki sifat hayat, wajib memiliki sifat hidup. Karena kalau Allah tidak hidup, Allah pun tidak akan mempunyai sifat kudrat, iradat, ilmu, sama, basor, kalam. Dan hidupnya Allah ini tidak bergantung kepada ruh. Ruhlah yang bergantung kepada Allah. Jadi dengan melihat alam semesta ini, seharusnya akal ini sudah bisa menentukan. Pasti yang menciptakannya Maha Hidup. Ini cara berpikir kita melihat alam semesta. Karena jangankan mati, Allah tidur aja sehari, kacau nih alam semesta. Sehari saja Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak mengatur ini alam semesta. Matahari maju terlalu dekat ke alam semesta, kepanasan, terbakar. Laut tidak diatur satu hari saja karena Allah Subhanahu wa Ta'ala tidur, maka hancurnya alam semesta. Jangankan tidur, ngantuk aja. Manusia pegang gelas terus ngantuk, apakah bisa konsisten? Gak akan bisa, pasti akan jatuh. Apalagi mati. Maka melihat alam semesta ini pasti yang menciptakannya, yang mengaturnya, ini Maha Hidup, tidak pernah mati, tidak akan pernah tidur, bahkan ngantuk pun tidak akan pernah. La ta'khudhuhu sinatu wala naum. Kalau Allah Subhanahu wa Ta'ala tidur, maka tidak ada ibadah malam. Beribadah kepada siapa kalau Allah tidur? Sedangkan Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu mengawasi kita 24 jam. Begitu juga kalau seandainya Allah tidur, maka ada sebagian maksiat yang tidak dilihat oleh Allah, tidak didengar oleh Allah. Dan hajat kita tidak akan didengar oleh Allah. Allahnya sedang tidur. Kan mustahil itu. Lantas kenapa kita dianjurkan untuk berdoa di tengah malam? Saat orang-orang tertidur, kita bangun, sholat tahajud, kemudian berdoa kepada Allah pada saat itu adalah waktu yang sangat mustajab untuk berdoa. Ini bukan berarti Allah Subhanahu wa Ta'ala waktu siang tidak memperhatikan kita. Tidak. 24 jam Allah selalu memperhatikan kita dan perhatiannya sama. Lalu kenapa sangat diistimewakan orang yang sholat tahajud dan doa pada waktu itu? Karena kesusahan pada diri orang tersebut. Bukan Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak memperhatikan kita pada siang hari, bukan. Tapi karena kita mau bermujahadah, mau bersusah payah, ketika orang-orang enak sedang tidur, kita malah bangun mendekatkan diri kepada Allah. Nah, susah payahnya kita itu yang dihargai oleh Allah. Maka kita ini harus bersandar kepada Zat yang Maha Hidup. Jangan bersandar kepada zat yang mungkin mati. Kalau orang ini mungkin mati, maka dia pun mungkin tidur dulu karena capek, lelah, dan lain sebagainya. Kita bersandar kepada seseorang, dia kaya raya. Ketika kita butuh, karena kita baik kepada dia dan kita sangat-sangat membutuhkan dia, berhajat kepada dia, bersandar kepada dia. Ketika kita sangat butuh, datang ke rumahnya, orangnya sedang tidur. Bisa membantu kita tidak? Nggak akan bisa. Tetapi Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu hidup dan tidak pernah tidur. Sehingga kapanpun kita butuh kepada Allah, Allah bisa mengabulkan hajat kita. Jadi bersandarlah kepada yang Maha Hidup, jangan bersandar kepada yang mungkin mati. Ada sebuah riwayat, ada satu semut oleh Nabi Sulaiman diberikan satu buah kurma, dimasukkan ke dalam satu kotak. Kata Nabi Sulaiman,
kamu diam di sini, jangan pergi kemana-mana. Nanti tahun depan aku akan datang lagi ke sini untuk memberi kamu makan lagi. Maka setelah 1 tahun Nabi Sulaiman datang lagi membuka kotak itu. Ternyata di situ ada semut dan juga kurma yang habis setengahnya. Maka Nabi Sulaiman bertanya kepada semut, "Hai semut, kenapa kok cuma menghabiskan setengah kurma? Gak kamu habiskan semuanya?" Maka semut ini menjawab, "Saya takut gak cukup." 1 tahun gak cukup, bukan 1 tahun gak cukup. Takutnya kedepannya lagi gak akan ada orang yang memberi saya makan. "Loh, kamu gak percaya sama saya?" kata Nabi Sulaiman. "Bukan, saya percaya kepada engkau. Engkau seorang nabi, gak mungkin engkau berbohong. Tapi ada kemungkinan engkau nanti meninggal dunia. Kalau engkau meninggal dunia, siapa yang akan memberi saya makan? Maka ketahuilah Nabi Sulaiman, ketika engkau menjamin aku untuk memberikan setiap tahun 1 butir kurma, aku tidak pernah makan kenyang karena makanku selalu diirit-irit." Kenapa demikian? Karena sebelumnya semut ini selalu bergantungnya kepada Allah. Di luar sana bebas, makan selalu kenyang. Tapi pada saat itu dijamin oleh Nabi Sulaiman. Takut-takut nanti Nabi Sulaiman meninggal dunia. Gak mungkin berbohong, tapi ada kemungkinan meninggal dunia. Artinya apa? Siapapun itu, ketika kita berharap kepadanya, kalau dia ini masih sebagai makhluk, maka tetap suatu saat dia akan meninggal, akan mati. Tetapi Allah hayyun la yamut, maha hidup dan tidak akan pernah mati. Itulah yang dijawab oleh Abu Bakar Siddiq kepada Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. Ketika Rasulullah SAW wafat, semua manusia bersedih termasuk Sayyidina Umar. Siapa yang mengatakan Nabi Muhammad meninggal, datang ke sini akan aku pancung lehernya. Karena saking sayangnya. Salah tidak, tapi karena emosi, karena perasaan cinta yang luar biasa, tidak terima kalau ada yang mengatakan Rasulullah meninggal. Maka Abu Bakar dengan bijaknya, maka disebutkan manusia yang terbaik setelah para nabi adalah Abu Bakar. Abu Bakar mengatakan, "Jika kalian menyembah Muhammad, maka ketahuilah Muhammad akan meninggal dunia. Tetapi jika kalian menyembah Allah, maka Allah akan hidup selama-lamanya, tidak akan pernah mati." Jadi tinggalkan berharap kepada makhluk. Sayyidina Ali mengatakan, kekecewaan yang paling berat aku rasakan adalah ketika aku berharap kepada makhluk. Berharap kepada manusia. Termasuk berharap kepada alam. Berharap hujan. Tapi berharaplah kepada Allah. Mafhum ikhwan? Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala fahamkan kita semuanya. Yang betulnya dari Allah Subhanahu wa taala, yang salahnya dari kebodohan saya, kekurangan saya, kekhilafan saya. Wallahu a'lam bishawab. Kita tutup doa kifaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.